Oke, kali ini kita akan membahas soal UN Fisika 2018 tentang listrik statis. Nah, tapi bagi kalian yang belum paham konsepnya, ada baiknya kita belajar dulu tentang konsepnya biar ngerti. Tapi bagi kalian yang udah ngerti, bisa skip konsepnya, langsung ke pembahasan soalnya. Oke, sebelumnya kalian bisa melihat video ini di channel YouTube MIPA Academy Indonesia. Silahkan subscribe di sana. Atau juga kalian bisa follow Instagram @mipa.academy.indonesia. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konsep medan listriknya dulu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsepnya. Nah, konsep medan listrik sendiri, kita pertama harus kenal dulu. Dalam medan listrik ada yang namanya muatan positif dan ada yang namanya muatan negatif. Nah, kalau kita perhatikan, lihat. Untuk positif, medan listriknya dia keluar. Sedangkan untuk negatif, medan listriknya masuk. Nah, ini penting banget buat kalian ngerjain untuk menentukan arah dari medan listriknya itu sendiri. Nah, yang pertama dalam menentukan besar medan listrik, misalnya kita punya muatan plus Q dan ada titik P, di mana titik P itu jaraknya dari muatan Q itu sebesar R, maka kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadratnya. Simple banget. Nah, selanjutnya untuk menentukan arahnya, ingat, medan listrik itu adalah besaran vektor. Selain kita harus menentukan besarnya, biasanya kita ditanyakan untuk menentukan arahnya juga. Nah, pengetahuan kita tentang muatan positif dan muatan negatif itu bisa kita gunain untuk menentukan arahnya. Coba kita lihat untuk positif. Kalau muatan itu positif, terus kita ingin menentukan kemana arah di titik P, ya berarti karena muatan positif itu keluar, berarti dia ke atas. Nah, beda lagi kalau misalnya muatannya negatif. Kalau muatan negatif, berarti kita ingin menentukan arah titik P, ya berarti masuk menuju arah muatannya. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2 itu adalah konsep vektor. Kenapa kita penting banget menentukan vektor ini? Karena kita berbicara masalah besaran vektor. Nah, kita repres pengetahuan tentang vektor. Kalau ada vektor A dan ada vektor B, terus ada sudut apit antara vektor A dan vektor B, misalnya kita anggap itu alfa, maka untuk menentukan resultannya, rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, ini bisa kita gunain misalnya untuk menentukan resultan dari medan listrik yang diakibatkan oleh medan listrik yang jumlahnya lebih satu. Kalau itu satu, mudah banget. Misalnya positif di titik P, ya udah cuma satu aja. Tapi kalau resultannya itu dari banyak muatan, contohnya muatan positif Q1 dan muatan positif Q2, terus kita ingin menentukan besarnya resultan di titik P, ya berarti bisa kita analisa dengan pertama muatan di Q1, muatan akibat muatan Q1, medan akibat muatan Q1 akan akibat muatan Q1 dia arahnya ke sana. Itu sebesar S1. Nah, akibat dari Q2, ya karena positif itu kan keluar, berarti I2 yang arahnya ke sana. Nantinya dia akan membentuk sudut antara si S1 dan si E2, nanti dia akan membentuk sudut. Sudutnya anggaplah kita anggap alfa. Maka besarnya, karena ini adalah besaran vektor, bisa kita gunakan persamaan persis sama vektor. E sama dengan S1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2S1 E2 cos alfa. Nah, pengetahuan dua konsep ini penting banget buat kalian ngerjain soal yang berhubungan dengan medan listrik. Oke, kita kembali ke soal. Itu nomor 32.
Dua muatan listrik, muatan 0,2 mikrokolom diletakkan di titik B, ini titik B, dan C, sebuah segitiga sama kaki. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka resultan kuat medan listrik di titik A, di titik A di sini adalah, nah pertama kita tulis dulu ada apa aja. Nah katanya jadi ada dua muatan, kita buat Q1 itu sama dengan, karena muatannya sama ya udah Q1 sama dengan Q2 itu sama dengan 0,2 mikrokolom. Ingat mikro itu 10 pangkat berapa? Ya, 10 pangkat 6 berarti 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Bisa kita simpelin lagi jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kolom. Nah, coba kita lihat jaraknya sama juga. Jadi dari titik B maupun dari titik C ke titik A itu jaraknya sama aja. Kita buat R1 sama dengan R2 itu sama dengan 30 cm. 30 cm. Jangan lupa ubah juga ke meter. Itu sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2. Atau kita simpelin lagi jadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanya, ya udah yang ditanyanya itu adalah medan listrik di titik A. Nah ingat, karena ada dua muatan berarti dua-duanya menyumbang untuk besar di titik A. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, akibat dari si B, maka dia akan membuat medan listrik di titik A yang arahnya kemana? Karena B positif, ya ke atas sana. Nah dia positif. Akibat dari si C, arahnya kemana? Ya udah sama aja, ke atas juga, ke atas. Nah antara mereka itu ada sudut. Nah ada sudut, kita sebut aja alfa sudutnya. Nah, gitu aja. Jadi akibat si B ya anggap aja akibat si B itu kita buat S1 medan listrik 1 dan akibat si C itu kita buat medan titik 2 E2. Nah, untuk resultannya kita sebut aja dengan EA. Nah, kita cari dulu S1 berapa? Ya udah kita pakai persamaan aja. Berarti S1 sama dengan K dikali dengan Q1 per R1 kuadrat. Berarti E, kita buat di sini. Berarti E1 itu sama dengan K berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 7 per R1 3 kali 10 pangkat min 1. Ingat, kuadratin. Nah, ya udah tinggal kita simplin aja. Berarti E1 itu sama dengan 9 kali 2, 9 kali 2 kali 10, ingat pangkatnya ditambahin 9 ditambah min 7 berarti pangkat 2 per 3 pangkat 2 9 10 pangkat min 1 pangkat 2 berarti kali 10 pangkat min 2. Ya udah 9 ini bisa kita coret. Nah, jadi S1 itu sama dengan 2 kali 10. 10-nya naik ke atas. Di 2 kali 10 pangkat, ya 10 pangkat 4 kolom. 10 pangkat 4 kolom. Nah, karena S1 sama dengan E2, ya udah berarti N2 juga sama. Itu 2 kali 10 pangkat 4 kolom. Nah,
Nah, untuk mencari resultannya gimana? Ya, untuk mencari resultannya ya gunain aja konsep apa? Konsep vektornya. Jangan lupa. Yaitu apa tadi? Ya, di titik A sama dengan char apa? 1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 E2 cos alpha. Berarti EA sama dengan akar, karena E1 sama dengan E2, ya udah berarti 2 E kuadrat. Iya nggak? Anggap aja E kuadrat. Nah, coba lihat alfanya berapa. Karena di sini kebetulan ini artinya tegak lurus, berarti di sini 90 derajat. Nah, yang berseberangan dengan dia pasti 90 derajat juga dong. Iya nggak? Ya pasti. Nah, ingat cos 90 berapa? 0. Ya udah bisa kita ini coret aja. Kebetulan alfanya itu 90. Nah, berarti EA sama dengan akar 2. Ya udah tinggal keluarin aja. EA sama dengan berapa? E 1 akar 2. Ya udah tinggal masukin E-nya. Satunya berapa? Satunya adalah 2 kali 10 pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 4 akar 2. Atau dalam bentuk lainnya apa? Ya iya 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, jadi jawabannya apa? Ya betul, yang B. Nah, ini ya pengerjaan secara konsep. Nah, kalau kalian ingin ngerjain secara lebih cepat lagi, ya udah asalkan kalian udah paham konsepnya. Misalnya kalian nggak usah coret-coret sebanyak ini juga. Asalkan kalian paham konsepnya, karena konsep itu yang penting. Kalau ingin kalian secara cepat, itu terserah kalian. Nah, beruntungnya kalian bisa ngerti konsep. Ketika kalian nemu soal yang lebih susah lagi dari ini, kalian nggak akan wah lagi.